Jadi, kemarin kan saya menantang seluruh pengacara-pengacara yang bela Nopi, kumpul aja sana sampai 1000 yang berani ngelawan kita, pembela kaum lemah. Ya, silakan kumpul. Dengan cara-cara apa kalian? Jangan hanya tampil aja memberi statement yang kayak mengatakan bahwa Agus ditolak BPJS, tidak di-cover BPJS, kemudian merengek-rengek, mengemis, meminta pertolongan. Tidak ada seperti itu. Nah, contoh kami. Wow, luar biasa. Agus walaupun dana disimpan, tetap aja operasi dilanjutkan, ya Chris? Ya, operasi tetap. Dan hari ini kita buktikan uang diserahkan untuk besok langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Segala kekurangannya ditanggung semua sama pihak kita. Ya. Gitu, Chris, ya? Ya. Saya menantang dan saya minta seluruh pengacara-pengacara pintar Indonesia, silakan kalau kalian berani gabung lawan kami di grup yayasan, gabunglah dengan lawyer-lawyer itu. Oke, YouTubeolik semua, itu tadi kita lihat ya videonya bahwa Bang Farhad Abbas ini siap menantang sampai 1000 pengacara pun akan dihadapi. Andai kata ada 1000 pengacara yang siap membela Mbak Nopi. Wow, ngeri sekali statement Bang Farhad Abbas ini ya kan. Karena kenapa? 1000 advokat itu luar biasa guys. Banyak sekali. Apalagi di Indonesia ini banyak sekali para praktisi hukum dan para advokat yang cerdas. Ngeri, sampai siap nantang. Andai kata Mbak Nopi bayar 1000 advokat pun dia siap menghadapinya. Ngeri sekali itu sebuah statement. Oke, YouTuber semua, kita lihat reaksi para praktisi hukum, para senior advokat. Gimana sih menanggapi dari statement Bang Farhad Abbas itu? Oke, sebelum kita lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, YouTubeolik semua, jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Seperti biasa, kita ngumpul di podcast Adam Jeep Speak Up. Siapapun bisa berbicara dan berkomentar. Oke, YouTuber semua, kita lanjut ya ke statement yang tadi bahwa Bang Farhad Abbas menantang andai kata pun ada 1000 pengacara dia siap menghadapi. Wah, nah YouTuber semua, kita lihat gimana reaksi para praktisi hukum, para senior advokat atau senior lawyer. Yuk kita lihat. Farhad Abbas, saya ingetin tuh Farhad Abbas, jangan nantang-nantang lawyer. Lu siapa lu? 1000 lawyer. 1000 lawyer lu, duluan gua jadi lawyer gua. Jangan belagu lah. Jadi saya kasih nasihat, nggak usah lah ikut campur. Lo dapat duit tapi dari sini, ya? Nggak boleh begitu dong. Ini kan uang donasi, uang sumbangan orang, uang duka istilahnya. Lo mau tinte juga, jangan. Cobalah ilmu hukumnya tuh ditingkatkan, diperjelas, bangunlah konstruksi hukum dengan baik dan benar. Kenapa? Sudah benar pun kita udah baik pun kita belum tahu orang membenarkan kita, apalagi seperti yang dilakukan oleh Farhad Abbas. Pertama yang saya nggak suka sama Farhad Abbas, sebenarnya Farhad Abbas ini orang kampung saya, sama Pekanbaru loh. Farhad Abbas seperti ini, aduh, udah nggak mood kita. Kenapa? Dia nantang lawyer 1000 lawyer loh. Dia bener nantang loh. Nantang bang, itu kan kurang ajar mulutnya. Nah kalau ada yang mau membela Nopi. Jadi intinya ada salah satu inisial V berani untuk membawa lawyer, 1000 lawyer untuk membantu Nopi, ya kan? Tapi Farhad berstatement bahwa dia berani untuk melawan. Iya, nggak usah lah begitu, nggak usah lah terlalu anggar jago, mengeluarkan kata-kata kotor. Oke, YouTuber semua, itu tadi ya statement dari para pakar hukum, para praktisi hukum, para senior lawyer, begitu saklek dan tegas ya untuk Bang Farhad Abbas. Nah, kita lanjut lagi nih. Selanjutnya, sekarang Agus lagi senang nih YouTubeolik semua guys. Karena Agus dikasih down payment atau uang muka atau DP senilai 50 juta oleh Bang Krishna Mukti dan Bang Farhad Abbas. Wow, kita walhu alam bisawab nih uangnya dari mana ya? Apakah uangnya emang uang Bang Farhad Abbas sama Bang Krishna Mukti atau ada donatur yang siap mendanai Mas Agus untuk berobat di rumah sakit? Bang Farhad Abbas di sini langsung bilang ke Agus, silakan mau dipakai buat apapun, itu uang 50 juta bebas. Bahkan Bang Farhad Abbas bilang, andai kata itu uang kurang akan ditambah lagi. Wow, ngeri ya. So pasti tetap uang itu mungkin tujuannya buat berobat, tapi boleh buat yang lain juga. Kita lihat videonya.
Ini bukan jual kesedihan. Ini rasa syukur Agus kepada Allah. Kita bersaudara Gus, kita bersaudara Gus. Ya. Agus bagian dari keluarga kita, Agus jangan bersedih ya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Ya, tolong dipegang. Ya, tolong dipegang. Ya. Pokoknya Gus, Ya. kamu mau pakai bebas Gus, nggak ada lagi dilapor-lapor, diawasi, kita percaya Gus. Ya. Bahkan uang ini kurang kita tambah lagi ya. Ya, semua. Berarti operasi besok nih daftar atau Iya, gimana? besok daftar operasi Agus. Agus akan ke rumah sakit, sudah daftar ke rumah sakit. Biarin aja lah nanti kan urusannya Bang Farhat kan Nopi sudah dilaporkan oleh Bang Farhat, dia menjelaskan aja lah di kantor polisi itu duitnya ya kan seperti apa. Kita ngomong ya kan minta duduk bareng ya kan nggak ada tanggap-tanggap gitu lah. Jadi biar ini kan DP ya untuk biaya pengobatan Agus. Iya. Tapi ada budget tersendiri nggak sih yang sudah Paling mahal disiapkan? 100 juta. Ya. Paling mahal 100 juta. paling mahal 100 juta Untuk kelopaknya. ya kan, untuk kelopaknya. Tapi kalau ada cara itu kita bawa ke Singapura, Chris. Iya, betul, iya. Rencana kapan Bang ke Singapura? Ya nanti satu-satu Satu-satu. tahapannya satu-satu biar selesai dulu operasi di sini. Berarti rencana operasi di RSCM atau Dia tergantung dokternya. Ya kan tergantung untuk besok dokternya. sendiri untuk sudah jadwalkan sendiri? Udah ada jadwal dengan dokternya. Jadi sekali Waduh, senang sekali dong ya Agus. Bayangin dong dikasih uang 50 juta. Terus ada statement dari Bang Farhat Abbas, bebas Gus buat diapain juga tuh uang. Lumayan nih guys. Bagus. Seneng banget. Itu baru DP loh. Baru down payment. Baru uang muka. Berarti sisanya itu pasti gede. Bisa ratusan juta. Bisa juga mungkin miliaran. Wah, kita belum tahu nih. Walau alam bisawab ya. Tapi tetap saya mendoakan Agus. Mudah-mudahan Agus cepat ada solusi dan matanya bisa ngelihat lagi ya. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi nih. Ada reaksi respon dari mantan pengacara Agus. Bahwa Agus ini diduga dari awal itu udah bisa melihat. Waktu dia video call dengan Bang Farhat Abbas. Kan katanya pakai handphone pengacaranya tuh saat itu. Agus ini diduga bisa melihat. Apa benar ya? Soalnya ada kaitannya dengan kemarin yang Agus lagi makan di restoran. Yang melihat dolar, melihat uang, dan melihat baju hitam. Ternyata Agus bisa melihat. Apakah Agus ini emang dari awal bisa melihat? Atau cuman bayang-bayang? Atau cuman sekelebat? Atau cuman hanya pantulan warna aja yang bisa dilihat? Waduh, kita lihat nih videonya. Menduga Agus itu sudah bisa melihat sejak saya ketemu dia. Kenapa begitu? Pada saat dia video call dengan Farhat Abbas itu pakai telepon saya. Jadi dia sempat memperhatikan, melihat dengan dekat Farhat Abbas. Di situ saya pastikan dia bisa melihat walaupun masih samar-samar ya kan, seperti itu gitu loh. Cuma memang tidak saya expose gitu kan. Dan perlu diperhatikan mata sebelah kanan itu jarang menggunakan perban gitu, sekali dibuka gitu, karena memang mungkin dia bisa melihat gitu ya. Kita alhamdulillah ya. Dan lebih bagusnya lagi ternyata terbuka setelah melihat uang, apalagi dolar. Nah itu kemarin itu jadi viral itu gitu. Ternyata uang itu cepat menyembuhkan orang sakit mata gitu. Ya itu gitu loh. Nopi kenapa repot-repot harus ke Singapura nyari obat? Udah, gabungin duit, kelar itu urusan. Iya, berarti menurut abang tuh mendingan kasih uang aja dari. Iya, ngapain harus ke dokter? Udah langsung bisa lihat kok. Bang, kapan abang bisa menilai kalau Agus ini sebenarnya bisa melihat tapi sama-sama? Kan tadi abang bilang pertemuan pertama ya. Nah itu sekitar bulan berapa, Bang? Kalau tidak salah itu tanggal berapa ya? 19 atau berapa itu 19 Oktober atau kalau nggak. Wow, YouTube balik semua info yang bikin kita kaget juga ya, info terbaru. Ternyata menurut mantan pengacaranya Agus ini diduga bisa melihat nih waktu dia video call dengan Bang Farhat Abbas. Wah, apakah iya atau gimana ya? Tapi ya sudah, kita ikutin terus gimana nanti sesuai fakta datanya ya, kita ikutin. Nah, YouTube balik semua, yang terbaru lagi nih, Bang Farhat Abbas berstatement bahwa Agus nggak bisa dipidana karena Agus dalam kondisi musibah. Apa iya seperti itu ya? Mohon silakan para praktisi hukum, para senior lawyer berkomentar ya. Mungkin di kolom komentar silakan. Apa iya orang yang kondisi dalam musibah
tidak bisa dijerat pasal pidana sekalipun melanggar secara hukum pidana atau melawan hukum bahasa kasarnya yang bisa dijerat oleh pasal pidana. Itu bisa hilang pidananya hanya gara-gara dia kena musibah. Karena tadi statement Bang Farhad Abbas itu, Agus nggak bisa dipidanakan karena dia dalam kondisi musibah. Tapi ada statement juga nih dari Bang Krishna Mukti. Tolong dong jangan main lapor Agus, pakai hati nurani. Wow. Monggo silakan buat para praktisi hukum, para senior lawyer untuk memberikan respon secara sisi hukum. Yuk kita lihat. Perihal ada yang mau melaporkan Agus dari pihak sana lawyer dan sebagainya, ya kan ini ingat, ya kan pakai nurani sedikit lah, ya kan. Agus ini nggak bisa dilaporin polisi, dia dalam musibah ya. Jangan ngarang-ngarang lagi. Buat pengacara-pengacara yang bergabung, saya yakin pengacara-pengacara itu belum mengerti, hanya dapat masukan seolah-olah Farhad Abbas dan Krishna melaporkan Novi yang membantu. Jadi orang marah sama saya. Intinya dia yang bikin kisruh, dia yang membuat drama ini, yang mempublikasikan ke media sosial. Seolah-olah Agus ini tidak aman, tidak jujur, itu yang kita laporkan, ya. Di mana pemberasannya? Karena menakut-nakutin, itu hak Agus, haknya Agus. Ada 2 rekening yang dipasang. Densu minta rekening Novi, Densu juga minta rekening Agus. Ya, walaupun Densu dengan itu bersatu, nggak ada masalah bagi kita. Densu hanya memanas-manasi Agus dengan menyerahkan uang 150 juta ke Icang. Tidak pengaruh kok. Kemudian dia bagi ini Icang nggak mau berobat, mau ke alternatif silahkan. Itu kan apa bedanya dengan pelaku terhadap Agus? Uangnya Agus disita, ditahan. Nah, jadi kita lihat, itulah cara dia untuk pembunuhan karakter terhadap Agus. Hari ini dibuktikan dengan Krishna, langsung uang cash, bawa ke rumah sakit, nggak usah banyak bicara, penting Agus sembuh. Tapi katanya sudah sepantasnya kalau misalkan Agus ini dibawa ke Singapura, kata pihak Novi. Nah, itu ngarang-ngarang lagi. Bahwa Agus sama Bang Farhad Abbas mau ditawarin, mau tinggal di apartemen apa enggak nih sama istrinya. Yuk kita lihat videonya. Agus bisa saja ditempati di apartemen. Saat ini kalau Agus ditempatin di apartemen berdua aja dengan istri Agus sanggup nggak? Kalau sanggupnya sanggup aja sih, cuman kan Wawa tuh harus dampingin Agus terus gitu, karena dia kan penyemangat Agus gitu. Tapi kalau memang udah, kalau terpaksa sekali ya. Tapi Wawa memang mau rencana meninggalkan Agus. Wah, Agus tetap nih mau ngajak Wawa ya kalau emang dia tinggal di apartemen nanti. Akan terus dampingin. Kalau lepas Agus sudah sembuh ya jalan Agus punya jalan sendiri, rencana sendiri, hidup sendiri. Ya ini untuk sementara aja pemirsa. Mungkin kalau Agus sudah kuat, walaupun matanya nggak bisa sembuh lagi nanti, ataupun bisa, hubungan silaturahmi tetap. Hanya saja mungkin Agus bisa lebih mandiri ya, mungkin gitu ya Agus. Oke, YouTube balik semua. Kita lihat ya, tadi emang Agus ditawarin mau di apartemen sama istrinya. Agus mau ngajak Wawa juga. Wah, seneng banget ya. Cara tinggal di apartemen, apalagi kalau apartemennya levelnya kondo. Luar biasa. Kita jadi auto sultan di situ. Nah, YouTube balik semua, di konten yang sebelumnya ada yang berkomentar ke saya. Ini dia komentarnya, bahwa dia bilang ke saya, "Mas, coba tanya sama Farhad Abbas, maksudnya berapa banyak orang buta di Indo? Kok cuma si Agus yang disuruh presiden ketemu di Istana Negara?" Maksudnya mungkin begini nih buat Bang Farhad Abbas, bahwa ada yang bertanya nih masyarakat melalui kolom chat di konten yang sebelumnya, bahwa katanya, "Mas, coba tanyakan sama Farhad Abbas," maksudnya ya, "berapa banyak orang buta di Indonesia? Kok cuma si Agus yang disuruh presiden ketemu di istana?" Mungkin maksudnya seperti ini. Kok cuman Agus doang yang diurusin oleh Bang Farhad Abbas, dan kok cuman Agus doang yang disuruh sampai presiden itu suruh datang ke rumah Agus, mungkin seperti itu, ataupun Agus suruh dipanggil ke istana, mungkin seperti itu. Kok cuman Agus doang? Berarti ini masyarakat tuh mungkin menyampaikan, nah, apakah Bang Farhad Abbas itu peduli ke semua orang susah, peduli ke semua orang buta, peduli sesama orang-orang yang lagi kesulitan, terutama saat ini yang konteksnya yang kita bahas orang buta ya gitu kan. Apakah buta permanen dari lahir, apakah buta permanen karena kecelakaan, atau karena penganiayaan dan yang lainnya. Nah, jadi itu pertanyaannya. Apakah Bang Farhad ini hanya peduli sama Agus aja?
atau seluruh orang buta, seluruh orang susah, seluruh orang yang lagi di bawah, lagi ditindas, Bang Farhad Abbas peduli? Mungkin silakan bisa ada yang merespon atau gimana. Ya, saya berharap kalau saya pribadi ya menanggapi Bang Farhad Abbas adalah orang yang baik, yang bisa peka, bisa sensitif rasa empatinya kepada siapapun orang yang lagi di bawah. Orang yang lagi kesulitan, orang buta, banyak sekali ya dalam artian masalahnya. Dari mulai orang yang minta perlindungan hukum tapi nggak punya uang untuk membayar advokat. Keren banget nih kalau Bang Farhad Abbas bisa seperti itu. Saya akuin, acungin jempol ya. Kalau seumpama betul-betul emang peka dan merasa sensitivitas kepada rasa empati terhadap orang-orang atau masyarakat yang memerlukan itu cepat gitu. Mau yang buta kah, mau orang yang kesulitan hidupnya, mau orang yang kesulitan untuk minta pertolongan, bantuan karena dia punya kasus hukum dan yang lainnya, seperti itu. Mudah-mudahan sih kalau saya berharap Bang Farhad Abbas bisa menjadi harapan masyarakat. Karena kan Bang Farhad Abbas itu selalu menggaungkan pengacara pembela kaum lemah. Nah, sementara kan kaum lemah itu luas. Ada yang teraniaya, ada yang emang hidupnya susah karena dia orang miskin, ada yang karena kena musibah dan segala macamnya. Nah, YouTubeolik semua, kita lanjut nih. Gimana sih reaksi atau respon dari para praktisi hukum, para senior lawyer, senior advokat untuk menanggapi kasus Agus dan Tenopi, kasus Bang Farhad Abbas dan Denny Sumargo secara overall lah ya. Nah, kita lihat nih responnya. Yuk. Kita siap menjadi kuasa hukum Denny Sumargo. Kenapa? Cara-cara Farhad nggak boleh begitu. Perkaranya apa? Sesuai dengan tujuan. Kenapa Denny Sumargo yang Anda laporkan? Ini peristiwanya adalah tentang donasi, niat baik masyarakat, kasihan, membantu Agus dengan ikhlas. Udah itu disalahgunakan oleh Agus. Anggaplah Agus ini tidak tahu diri, ya. Tidak perlu Ibu Novi yang melaporkan. Gunakan tangan para donatur kan. Dugaan penggelapan. Walaupun 100 perak jika disalahgunakan dari pengobatan menjadi kebutuhan lain, itu sudah bagian dari penggelapan. Jadi tidak perlu Mbak Novi tangan kotor untuk melaporkan orang-orang itu. Nanti teralihkan konsentrasinya untuk misi kemanusiaan. Kami tetap dukung beliau begitu. Fokus saja itu misi kemanusiaan supaya amalmu besar. Yang berjuang ini, yang mengumpulkan donasi ini adalah pihak Novi. Dan ini menjadi pertanggung jawab Novi secara moral memang. Karena ini faktanya ini adalah uang daripada masyarakat atau netizen yang mereka berniat tulus untuk membantu Agus dalam pengobatan. Oke, YouTuber semua, itu tadi informasi-informasi yang terupdate dari blundernya kasus Agus ya. Nah, YouTuber semua, kalau kita berbicara kajian hukum ya, banyak sekali orang yang keras, tegas, santer, wah saklek di saat dia menggaungkan tentang analisa-analisa hukum, tentang dia mengancam melaporkan, tentang dia saklek bahwa akan menuntut dan segala macam. Itu sah-sah aja ya, sah-sah aja. Pada prinsipnya kalau kita, lagi-lagi saya menjelaskan ya, karena di konten sebelumnya juga saya udah jelasin. Lagi-lagi YouTubeolik semua guys, dimanapun berada, kalau kita menganalisa seperti apa sih sisi hukum yang kadang orang sering dipergunjingkan. Lu pakai advokat, wah ini pakai advokat, ini pakai pengacara dan segala macam. Akhirnya kedua kubu itu saling santer, saling serang menyerang menurut bahasa analisa hukumnya atau menurut pasal-pasal, menurut pemikirannya dari kubu tersebut tentang jeratan hukum pidana. Kalau menurut saya, semua orang boleh berkomentar, semua orang boleh saklek secara statement, secara verbal tentang masalah ancaman hukum, jeratan pidana, saling somasi dan segala macam. Tapi YouTubeolik semua endingnya tetap ada di 3 institusi atau 3 lembaga negara ya. Pertama, institusi kepolisian yang lebih berhak di awal nih untuk mengelola kasus hukum pidana. Apabila menurut kepolisian ini emang
valid, emang layak, emang ada hukum pidananya, emang ada jeratannya, baru naik tingkat ya, yaitu P21 naik level ke kejaksaan, dari kejaksaan ke pengadilan. Jadi YouTubeolik semua, apabila masih gonjang-ganjing melalui personal orang, melalui cuitan di media sosial, oh ada seorang individu, wah dia nanti saya laporin, nanti saya gugat, nanti saya ini, ingat nanti saya laporin, saya akan penjarakan dia. Silahkan, itu hanya sifatnya emosional secara psikologisnya dari personal tersebut. Prakteknya dia akan dibawalah ke ranah kepolisian. Nah di ranah kepolisian ini akan diolah, layak nggak ini untuk dilanjut, benar nggak ini ada jeratannya, benar nggak ini ada unsur pidananya. Kalau benar, maka Pak Polisi ini akan mengolah untuk naik level atau dilimpahkan. Nah, kasus hukumnya dilimpahkanlah ke kejaksaan. Di kejaksaan juga akan diolah. Ternyata betul nih menurut analisa kejaksaan dan siap kejaksaan menuntut, yaitu jaksa penuntut umum atau JPU. Nanti dilimpahkan lagi ke pengadilan. Di pengadilan inilah orang diadili. Yang mana nanti bakal ada vonisnya. Vonisnya yaitu macam-macam, YouTubeolik semua. Intinya hak kebebasannya nanti diambil oleh negara. Contohnya ada orang divonis 5 tahun, berarti hak kebebasan hidupnya selama 5 tahun diambil oleh negara, yaitu dengan kurungan penjara. Apalagi yang lebih ngeri lagi, ada hukuman mati. Nah, hukuman mati itu berarti hak hidupnya diambil oleh negara. Gitu, hak untuk hidupnya ya. Makanya dia dieksekusi hukuman mati. Mungkin silakan saya dikoreksi apabila saya salah, karena saya masih belajar dan belajar, terus belajar. Nah, YouTubeolik semua, ikutin terus dan pantengin podcastnya Adam Jeep, karena di podcast Adam Jeep akan mengolah, mengupas sesuatu yang berdasarkan fakta, data, dan realita. Siapapun bebas berbicara, karena manusia punya hak prerogatif untuk berstatement. Saatnya Adam Jeep pamit mundur, mohon dukungannya ya teman-teman YouTubeolik semua guys, dimanapun berada, agar channel Adam Jeep makin baik dan makin baik lagi ke depannya. Insya Allah bermanfaat khususnya buat saya pribadi, umumnya buat YouTubeolik semua. Sehat selalu, berkah, dan semoga rezekinya YouTubeolik semua dimanapun berada makin melimpah dan disukseskan atas apa yang menjadi cita-cita dan ekspektasi kita. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.